Allah dengan segala firman. Surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat yang ke-27 sampai 29 itu menjelaskan akibat bersahabat bergaul dengan orang yang nggak baik, ya, bukan hanya jadi nggak baik tapi bisa menyebabkan keseret ke neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Baik. Jadi ada kriteria teman yang harus kita jauhi. Pengertian kita jauhi, setelah kita ajak kebaikan, kita ingatkan, kita sadarkan juga nggak mau, dia menolak, maka segera saja tinggalkan. Satu, dan teman yang nggak baik yang gimana yang harus kita jauhi, kita tinggalkan? Yang pertama adalah teman yang nggak jujur. Udah deh, jangan pernah berkompromi dengan orang yang nggak jujur. Nyesel kita nanti, rugi kita nanti. Saya sudah punya pengalaman itu, ya. Bahkan saya pernah, ini sedikit cerita, saya itu pernah bergaul dengan pendeta. Tujuan saya ingin mendakwai, mudah-mudahan harapan jadi mualaf. Ya bisnis. Karena dia ini pinter betulin kayak AC, elektronik lah, kulkas, mesin cuci, jenis-jenis seperti itu. Saya tanam saham sama dia. Intinya saya sudah ke rumahnya, dia sudah ke rumah saya. Sampai saking, ya kalau orang bilang saking dekat akrabnya, ketika saya ke rumahnya itu, dia marah sama anaknya, entah masalah sekolah, kurang ajar kau, dasar anak setan, katanya gitu. Saya pas di situ, ya, setelah anaknya berangkat sekolah, diantarkan sama istrinya, saya bilang, bang, abang ini pendeta, kok ngomongnya kasar sekali. Kalau anak abang setan, abang ini apa? Saya bilang gitu. Pak Ustadz bisa saja begitu. Orang Batak dia. Gitu. Ya, sampai sedekat itu katanya. Ya. Tapi bulan pertama ya lancar, kedua lancar, tiga lancar, empat lancar, lima lancar. Bulan yang ke-6 atau ke-7 amblas. Udah lenyap lah, dibawa kabur modal saya semua. Ya, tapi saya terus berpikir hikmahnya mungkin saya biar bisa cerita langsung, itu aja. Oh ya, saya nggak, motivasinya bukan profitnya. Ya harapannya ya bisa, kalau jadi mualaf ini masya Allah seneng banget gitu loh ya, biar menjadi amal soleh tujuan gitu. Tapi itulah, oh bener kata Nabi ya. Jadi apa? Alaikum bisidki, hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin gitu dong. Amin. Lama banget ada babain dulu sih. Alaikum bisidki, hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, dijauhi manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin. Amin. Wa iyyakum, dan jauhi oleh kalian akan dusta. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Satu, pokoknya jangan pernah percaya, jangan terlalu percaya dengan teman sahabat siapa yang gak jujur. Terjadinya rusaknya persahabatan, terjadinya hancur rumah tangga karena nggak jujur. Mohon maaf saya mau tanya, biasanya yang nggak jujur ibu-ibu atau mak-mak? Sama aja. Apa itu bagus? Kenapa jadi belok ke sana jawabnya? Dia masih ada contoh. Dia Bang Egi. Ya, ya. Hey, jadi yang nggak jujur tinggalkan. Kalau di ini setelah kita ajak, kita ingatkan, kita sadarkan, kamu udah buang energi nanti kita capek. Yang kedua, jangan bersahabat bergaul dengan orang yang satu nggak jujur, suka dusta. Dua, teman yang pelit, kikir. Orang yang kikirnya, aduh, nyebelin. Ya nggak Bu? Nabi mengajarkan ya dulu ya minah. Ya khair min yadi sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Teman sahabat yang kikirnya nyebelin betul. Kalau pergi bareng-bareng tuh, wah dia makan yang paling mahal, yang banyak. Habis itu ke toilet lama banget. Halo Bu. Astagfirullahaladzim. Kemudian kayaknya terus datang, oh buka-buka dompet. Oh udah dibayar, oh udah toh. Masya Allah kayak kaget aja. Ya Allah, ya Allah. Ya, jadi celakalah siapa yang celaka? Orang yang pakainya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang urusan dunia, udah maksiat dan dosa, dia gampang sekali keluarkan harta di jalan syaitan, sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Yang kikir itu nggak akan diberkahi oleh Allah, yakin. Ya, kalau hidup mau diberkahi ya berinfak sedekah. Jadi orang yang dermawan.
Rasulullah itu ajwad, bukan ajwad. Rasulullah itu sangat dermawan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Kedermawanan Rasulullah itu lebih ya cepat daripada angin. Wah, itu kan saking dermawannya Rasulullah. Yang ketiga, jangan bersahabat bergaul dengan teman yang tadi dusta, yang nggak jujur. 2, kikir. Yang ketiga, jangan bersahabat bergaul dengan teman yang jahil, ya, bodoh tentang agama, bodoh tentang ilmu, bodoh tentang dunia. Karena teman yang bodoh ini, kalau kita bergaul dengan orang yang bodoh, ketularan bodohnya, ya. Kalau kita bodoh, temennya bodoh, jadi kuadrat, nggak akan maju. Tapi bertemanlah, bersahabatlah dengan orang yang alim, orang yang berilmu. Yang nggak ngerti kita jadi ngerti, yang ragu jadi yakin, yang salah jadi benar, ya. Dan kita tadinya nggak ada pegangan jadi punya pegangan. Itu penting sekali kita bersahabat bergaul dengan orang yang berilmu, ya. Makanya kita mohon kepada Allah setiap pagi itu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, dan amal ibadah yang diterima. Kemudian yang keempat, jangan bergaul dengan teman sahabat yang suka gibah, ngerumpi, ngegosip. Gosip makin digosok makin sip. ini cepet banget jawabnya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita temennya tuh suka ngegosip, ghibah tadi, khawatirnya kita kebawa ghibah juga. Itu apa? Merusak amal kita. Pahala kita berpindah kepada orang yang kita ghibahi, sementara dosanya berpindah kepada kita. Kan ngeri. Ya. Makanya kalau teman yang kumpul-kumpul yang dibicarakan tentang ilmu, tentang agama, tentang keimanan, tentang ibadah, itu nanti nikmat. Tapi kalau ngomongin orang, gerus teman, nggak sadar kalau dia nggak lebih baik daripada orang yang dibicarakan itu. Makanya pilih-pilih betul. Makanya kalau ada teman yang lagi ngomongin, ingat, istighfar, dosa udah ngaji. Emang siapa sih? Nah ini mulai. Emang kalau itu sih iya, mana lagi? Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya, jangan bersahabat bergaul dengan orang-orang yang, nah ini ya, dengan orang-orang yang tarkus sholat, orang yang meninggalkan sholat atau meremehkan sholat. Jangan sekali-kali kita terlalu dekat akrab dengan orang yang nggak sholat, yang remehin sholat. Setelah kita ajak, setelah kita ingatkan, tidak mau loh. Tapi kalau kita masih dalam pendekatan kita emang untuk menyadarkan lain, tapi sudah sampai puncaknya kok nggak mau juga, nggak mau sadar, ngeri itu nanti kita. Bisa-bisa sholat kita rusak. Coba kita perhatikan surat Maryam, surat 19 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khalafa min ba'dim khalfun a'dha'u shalah wa taba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan datanglah pengganti yang buruk, yang mengabaikan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Ada yang mengatakan, Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, surat Maryam surat 19:99 ini apa? Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Jadi jangan kita terlalu dekat dengan orang yang gak sholat. Orang gak sholat tuh yakin, ya kadang-kadang nggak amanah, kadang-kadang nggak jujur, kadang-kadang nyebelin juga. Ya, makanya kalau sudah puncaknya sudah kita ajak, kita ingatkan, kita sadarkan enggak juga, nah sudah kita lepas dengan orang seperti, malah kita akan selamat insya Allah. Kemudian jangan juga kita bersahabat bergaul dengan orang yang, nah ini bermuka dua, ngomong di kita begini, ngomong di sono kana. Jadi ternyata orang ini nggak baik, suka mengadu domba. Ya, ini akan merusak diri kita juga. Kalau kita sudah tahu sifat-sifat seperti ini, ya sudah, kita hanya gini, saya bisa sekedar bergaul dengan kamu, tapi saya nggak percaya sama kamu. Harus punya prinsip begitu. Saya bisa sekedar bergaul, sekedar saja, tapi saya nggak akan percaya lagi dengan kamu. Itulah diantara kriteria teman-teman orang yang harus kita jauhi.
Karena akan merusak hati kita, iman kita, ibadah kita, dan juga akhlak kita. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari segala keburukan, musibah, dan fitnah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian